lanjutkan webinar yang kemarin mungkin. Nah, kemarin review sedikit, kemarin itu ada simulasi cyber kill chain dan demo RAT ya Pak? RAT Iya, target pakai Android. RAT. Betul. Nah, sekarang akan dilanjutkan tapi dengan tema yang mungkin lebih ke pertahanan ya Pak? Atau defense? Dua-duanya. Endingnya memang akan dibahas masalah bagaimana kita memperkuat perangkat kita dari serangan yang mungkin akan terjadi. Tapi untuk memperkuatnya kita harus tahu dulu metode serangannya bagaimana, yang diserang apa, efeknya bagaimana. Lalu kalau kita sudah Nah, untuk memperkuat, sekarang yang yang akan disiapkan terjadi ada apa? apa saja Pak? Seperti mungkin yang baru masuk ini ada 2 layar nih. Yang kanan nanti sebagai apa, yang kiri sebagai apa gitu Pak. Oke. Yang sebelah kanan difungsikan untuk melihat malware server. Nanti kita akan coba melakukan beberapa serangan di perangkat mobile. Lalu efeknya bagaimana? Lalu kita bagaimana kalau sudah diperkuat? Lalu hasilnya bagaimana yang akan terbaca di layar? Kurang lebihnya begitu. Halo, halo. Iya, hadir. Oh, karena Mas Nindi. Oke, di keluar lagi out kayaknya. Yaudah langsung aja Pak, dimulai presentasinya. Teman-teman udah pada hadir ini di sini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Malam ini saya izin berbagi kelanjutan dari presentasi yang dilakukan malam minggu yang lalu. Tapi sekarang fokusnya untuk pertahanan. Bagaimana kita membuat device kita lebih aman dari serangan yang mungkin terjadi. Oke, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan dulu. Kita harus sepakat semua bahwa acara ini atau seluruh materi ini hanya untuk keperluan edukasi. Hanya untuk edukasi pengamanan perangkat kita dari pihak ketiga. Pihak ketiga bisa siapapun. Saya tidak menunjuk kepada orang atau badan tertentu, tapi orang ketiga selain kita. Dan jika ada teman-teman yang memanfaatkan isi materi ini untuk perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Itu kita sepakat di awal, karena ini materinya agak sedikit ya abu-abu. Kalau disalahgunakan itu akan jadi berbahaya. Oke, kita sepakat ya semuanya. Lanjut, konsep utama dari hardening ini adalah kita mengamankan perangkat artinya benda fisiknya, dan proses komunikasi ya saat kita sedang berkomunikasi entah secara GSM atau secara data, mengamankan dari pihak ketiga, pihak yang mencoba mengintip datanya kita, mengintip komunikasinya kita. Oke, untuk komunikasi GSM sendiri konsepnya adalah perangkat menggunakan jalur GSM dan identitasnya menggunakan SIM card. Oke.
di BTS akan ada log, artinya data yang menggunakan SIM card itu terrekord di operator. Dasar komunikasi antara perangkat wireless atau smartphone ke operator adalah IMSI, IMEI, dan nomor GSM, nomor handphone. Ini identitas dalam sebuah komunikasi GSM. Selalu ada ini, IMSI, IMEI, dan GSM. Lalu, jika kita melakukan komunikasi di jaringan GSM, yang mungkin terjadi itu apa? Yang pertama, ping dan SS7 attack. Ping itu dipergunakan untuk mengecek seseorang atau nomor tertentu aktif atau tidak. Sama seperti kita melakukan ping di jaringan. Biasanya kadang dipakai juga untuk menentukan orang ini aktif di BTS yang mana. SS7 attack itu dia bisa mengetahui banyak hal. Salah satunya untuk melakukan cek posisi, lalu bisa juga dimanfaatkan untuk manipulasi konten SMS, mengambil data SMS, seperti itu. Lalu yang kedua, log file. Log file itu karena kita menggunakan nomor GSM dan kita komunikasinya lewat BTS, otomatis ada log apa yang kita lakukan. Itu adanya di operator yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, potensi serangan berikutnya adalah man middle. Man middle itu biasanya kalau di itu ada pihak berwajib menggunakan interceptor. Interceptor itu untuk mengintip data, mendengarkan suara, mengambil data SMS, kurang lebihnya seperti itu. Lalu jammer itu untuk memutus komunikasi antara pengirim komunikasi antara perangkat handphone dengan BTS. IMSI catcher itu dia mengumpulkan data IMSI yang ada di satu jaringan yang dimasuki sama perangkat ini, lalu dia bisa mengambil data SMS di perangkat tersebut, bisa juga mengirim SMS dari perangkat dari handphone yang ditargetkan, dan lain sebagainya. Ini semuanya khusus di GSM, hanya ada jika kita berkomunikasi dengan GSM. Next, itu konsep komunikasinya biasanya bisa menggunakan jalur data melalui operator handphone atau bisa melalui Wi-Fi. Identitas dalam komunikasi data itu yang dikenal adalah IP address dan MAC address. Oke, pada komunikasi data mungkin terjadi terhadap pengguna, terhadap orang yang sedang melakukan komunikasi data adalah serangan man in the middle. Itu bisa di pelemahan SSL, lalu penyadapan data bisa menggunakan misalnya Wireshark atau yang lainnya. Lalu yang kedua, interceptor. Interceptor itu biasanya perangkat seperti misalnya mungkin pernah dengar namanya Wi-Fi interceptor. Prinsipnya sama seperti itu. Dia downgrade SSL dari dia mendowngrade dari HTTPS ke HTTP, lalu data komunikasi diambil. Lalu SS7 attack ini untuk yang di data biasanya dia bisa mengambil data chat di WhatsApp. Ada juga fitur lainnya, tapi mohon maaf saya tidak bisa informasikan lebih jauh. Lalu potensi serangan keempat itu adalah rat, malware atau keylogger. Apa itu? Itu
serangan yang orang lakukan ke orang lain, di mana nanti di perangkat yang diincar itu tertanam software yang biasanya tidak kelihatan, running hidden di belakang screen, tapi dia merekam apa yang dilakukan sama orang tersebut di perangkat itu. Dan datanya dikirimkan ke server yang sudah disiapkan oleh pihak yang mengirim malware. Nanti kita akan contohkan lalu bagaimana cara mengatasinya. Oke, untuk man in the middle konsep penyerangan man in the middle itu bisa berlaku di komunikasi GSM ataupun data, dan kebanyakan menggunakan alat. IMSI catcher itu apa sih? IMSI catcher itu a telephone eavesdropping device used for intercepting mobile phone traffic, location data of mobile phone user. Jadi dia man in the middle juga. Dia mengambil data, misalnya kalau kita sudah terkena perangkat ini atau masuk dalam device yang diincar oleh perangkat ini, dan perangkat itu ada di sekitar kita, kebanyakan data bisa diambil seperti misalnya phone log, lalu bisa memberikan tanda, misalnya kita menelpon kepada siapa, si pengguna IMSI catcher ini pun bisa menelpon orang lain menggunakan perangkatnya kita. Itu fungsi IMSI catcher. Biasanya dipakai untuk menangkap, mengumpulkan informasi dari orang-orang tersangka pelaku kejahatan yang sudah kelas berat. Kayak rat atau malware yang kemarin minggu lalu sudah kita contohkan, itu aplikasi yang nantinya terinstall di handphone target, lalu data di handphone target itu dikirim ke server mirror, server yang sudah disiapkan oleh si pengirim malware. Digarisbawahi di sini, yang bisa dipantau adalah most popular application. Jadi kalau ada yang berpendapat malware mengambil data semuanya, jawabannya semuanya yang populer. Tapi yang tidak populer, mereka biasanya tidak mengambil. Oke, potential risk in real. Bagaimanakah potensi resiko yang ada ketika kita berkomunikasi atau kita menggunakan perangkat smartphone? Ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama, serangan man in the middle. Lalu ada serangan juga menggunakan IMSI catcher. Lalu ada aplikasi pihak ketiga yang tertanam di handphone kita. Lalu kemungkinan terburuk yang paling sering terjadi adalah perangkat pindah tangan. Pindah tangan itu bisa jadi karena kita lalai, misalnya kecopetan, ketelingsut, atau mungkin terselip di mana, jatuh, intinya tidak kita pegang lagi. Jadi bagaimana cara kita membuat supaya device kita tetap aman ketika itu pindah tangan atau kita sedang berkomunikasi. Prinsipnya untuk proteksi adalah aman pada saat berkomunikasi, aman saat kita terkoneksi ke jaringan, aman dari aplikasi yang mencurigakan, lalu aman jika perangkat pindah tangan. Kok pindah tangan bisa aman? Bisa, asal tahu caranya. Lalu bagaimana supaya proteksi ini bisa diwujudkan? Kita melakukan namanya hardening. Hardening itu prinsipnya adalah merubah sedikit aplikasi yang biasa digunakan supaya lebih kebal. Konsep dasarnya itu. Lalu prinsipnya semua perangkat yang menggunakan settingan dan aplikasi bawaan atau aplikasi default
sangat bisa diintercept. Oke, diulangi ya. Ini logika yang harus dipahami. Jangan nanti ketika dicontohkan aplikasi, patokannya bukan itu, tapi logikanya harus kita paham. Semua perangkat yang menggunakan settingan dan aplikasi default itu sangat bisa disadap. Sangat bisa diintercept. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan sama perangkat-perangkat intercept? Misalnya kayak ini, IMSI Catcher, dia bisa melakukan penyadapan, bisa melakukan intercept komunikasi, bisa melacak lokasi, dan bisa melakukan DOS. Bagaimana proteksinya terhadap serangan IMSI Catcher? Ada beberapa, kalau kita paham logikanya, itu kita bisa melakukan proteksi dengan beberapa sistem ini. Untuk institusi government biasanya menggunakan first point mobile guard. Umumnya digunakan oleh institusi militer. Prinsip kerjanya adalah mereka pakai jaringan sendiri. Oke, ini lalu berikutnya ada Android IMSI Catcher Detector. Itu software. Prinsipnya ini juga di bawahnya sama. Android IMSI Catcher, Secure Cube, Snapsnitch, DarkShark, Shell, Spy Catcher, Comsec itu semuanya adalah software. Bagaimana cara bekerjanya? Dia learning. Dia punya database, aplikasi ini punya database tersendiri. Kita terkoneksi ke sana, begitu kita pindah ke daerah baru, dia akan learning. Ini sel ini mencurigakan atau tidak? Terdata atau tidak? Jika tidak terdata, dia akan muncul warning ke kita. Lalu kita selanjutnya terserah dari si user. Mau diabaikan atau mau di stop. Kalau di stop, ketika kita memakai jaringan GSM, tidak bisa diapa-apain kalau ada alat itu aktif, solusinya cuma matikan handphone. Tapi kita sudah dapat peringatan dulu. Peringatan bahwa ada alat sedang aktif di sini. Berarti kita juga berpotensi terancam. Next, bagaimana jika perangkat itu pindah tangan? Pindah tangan itu ya tadi kasusnya macam-macam, tidak bisa ditebak, intinya pindah tangan. Bagaimana proteksi supaya ketika pindah tangan data kita tidak bisa pindah ke pihak lain? Yang pertama, full disk encryption atau enkripsi disk. Enkripsi disk ini tidak semua perangkat, tidak semua model handphone bisa. Biasanya kalau handphone yang dimatikannya itu prosesnya agak lama, di encrypt dulu, terus begitu dinyalakan lagi dia minta PIN yang pertama sebelum masuk ke layar, itu dia biasanya support full disk encryption. Lalu proteksi berikutnya PIN atau enkripsi file. PIN itu standar, biasanya bawaan handphone ada. Enkripsi file itu biasanya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Bisa enkripsi file, enkripsi folder, sama. Lalu di sini proteksi folder dan stored data. Maksudnya data dan folder yang ada di handphone, itu kita amankan juga dengan enkripsi tambahan. Lalu di bawahnya ada tracker dan intruder detection. Tracker maksudnya begini. Ketika handphone kita anggaplah jatuh, dicopet, itu kita bisa melacak perangkat handphone tidak menggunakan software bawaannya. Bawaannya biasanya kalau untuk yang Android kita pakai Find My Phone, jangan pakai yang itu. Ada yang lain bisa dipakai. Ini satu aplikasi biasanya tracker intruder detection. Jadi aplikasi kan biasanya kita proteksi layar pakai PIN. Ketika salah PIN, otomatis kamera depan foto. Lalu fotonya di email atau di MMS ke nomor kedua. Biasanya rata-rata handphone ada 2, lebih dari 1 maksudnya. Ketika handphone yang dipasang sistem ini, dipasang proteksi seperti ini, misalnya teman iseng mau buka, pengen tahu isinya apa, dia masukkan PIN sembarangan, salah, kamera otomatis foto, lalu kirim, kita akan tahu, oh, handphone saya sekarang posisinya di sini, yang bawa sih ini nih, ini fotonya. Seperti itu. Lalu berikutnya enkripsi. Enkripsi itu meliputi enkripsi komunikasi GSM dan enkripsi komunikasi data. Enkripsi GSM itu
biasanya menggunakan alat. Ini ada 2 alat di layar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Prinsipnya chipnya ada di sini. Kita berkomunikasi lewat ini. Anggaplah ini si A menelepon dengan si B. Lalu device ini dia akan pairing. Antara ini sama ini akan pairing dulu. Ketika sudah pairing, lampunya di sini menyala dari merah ke hijau, baru mereka berdua berkomunikasi dengan aman. Ketika ada pihak ketiga masuk di tengah-tengah, hanya mendengar suara dengungan. Lalu, bagaimana mengamankan data? Data yang paling bisa diamankan, maksudnya proses komunikasi data, umumnya menggunakan VPN. Umumnya. Bagaimana cara kerjanya digambarkan dalam gambar berikut. Ada device user, lalu ada VPN client, aplikasi terkoneksi ke VPN server, lalu browsing dari sana. Jadi pihak ketiga yang muncul di tengah-tengah ini dari penyedia layanan yang kita pakai tidak bisa mengambil data. Lalu bagaimana kita membuat foldernya kita aman, file kita, kalau ada orang lain buka handphone pun tidak bisa melihat datanya, kita encrypt file atau folder seperti ini. Anggaplah ada data A, ingin saya encrypt, saya pun yang buka handphone saya, nanti saya tunjukkan contohnya di situ, di perangkat mobile yang saya sudah, yang di layar sebelah kiri, bagaimana itu data di encrypt sehingga orang tidak bisa lihat. Lalu apa saja yang harusnya di encrypt untuk mengamankan perangkat kita? Texting, SMS, voice and video, gambar, storage, media penyimpanan, email. Lalu proteksi terhadap malware itu andai kata dengan sengaja atau tidak sengaja ada malware tertanam di perangkat kita, kalau perangkat kita ternyata kita sudah pasang enkripsi, biasanya malware-nya tidak bisa baca. Unusual line ini maksudnya kita tidak menggunakan jalur yang biasanya kita pakai. Misalnya, sekarang lebih sering orang menelpon menggunakan WhatsApp dengan alasan hemat. Apakah aman? Nanti kita lihat. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu yang tidak aman itu A, B, C, D, E, pertanyaannya masihkah mau pakai setelah tahu resikonya? Berikutnya proteksi dari malware yang berikutnya paling umum orang pakai adalah proteksi antivirus. Tentunya pakai yang original. Oke, sekarang saya mau menunjukkan demo bagaimana bisa terjadi. Ini sebentar, demonya ada di sini. Oke. Saya sudah memasang malware di sini, di perangkat yang di sebelah kiri. Sekarang saya lihat, ini saya contohkan. Saya contohkan beberapa data. Sebelum kita lihat ini, malware itu jenisnya ada macam-macam. Di sini saya ada perbandingan malware yang paling sering dipakai sama orang. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Beberapa yang bisa diambil antara lain misalnya dia bisa merekam pembicaraan, mendengarkan pembicaraan secara langsung, dia ambil SMS-nya. Ini aplikasi chat yang bisa disadap bisa diambil, dimonitor di antaranya Viber, WhatsApp, Telegram, Kik, Snapchat, nanti ada lagi MiChat, ada lagi beberapa yang lain. Itu tergantung kita aplikasinya, tergantung kita pakai malware jenis yang mana. Fiturnya kan berbeda. Sehingga kita lihat
ada banyak dan beragam. Dari layar saja udah kelihatan sampai sederhana 1, 2, 3, 4, 5. Viber, Telegram, Kik, dan Snapchat yang dicontohkan ini. Masih mau pakai nggak setelah tahu itu berbahaya? Oke, saya tunjukkan bahwa ini contoh yang sudah saya pakai. WhatsApp bisa disadap? Ya, bisa dimonitor. Saya contohkan, ini data WhatsApp. Lihat di perangkat ya, perangkat saya buka. Ini data tes percakapan. Sekarang saya lihat di layar sebelah kanan. Benar kayak itu sih percakapannya? Oke. Ini percakapan. Isinya sama. Lihat kiri kanan sama ya. Artinya WhatsApp ini termonitor oleh yang nanam malware. Belum nanti audio, rekaman suara, kalau kita minta, dia akan mengirimkan hal yang sama. Contohnya WhatsApp saja, jangan banyak-banyak, biar penasaran. Ini ada ambil data kontak, lalu ambil data lokasi, dengan petanya, sini keylogger, masukkan nama, sini ada browser saya, kenapa tidak terdeteksi, nanti saya tunjukkan. Dan ini yang paling umum, coba SMS, mana SMS? Oke, SMS. Di layar sebelah kanan, isi SMS-nya kosong. Padahal kalau saya buka di perangkat, SMS-nya banyak. Belum muncul ya di layar. Coba. Oh, ini layarnya ternyata diproteksi juga. Mohon maaf ya. SMS aslinya bentuknya kan ada di sini. Ini SMS. Aslinya di sini SMS. Folder message. Tapi sejak saya memindahkan ke folder yang lain, maka data di sini SMS-nya kosong, tetapi ada di aplikasi ini. Namanya ini. Masalahnya karena aplikasi ini bukan aplikasi default, sehingga si malware tidak bisa detect, dan kalau saya buka pun, dia hanya muncul di layar saya, tapi di layar monitor itu blank. Kenapa? Karena dia tidak default. Dan dia terencrypt. Artinya, tidak bisa dimonitoring. Nanti boleh dicoba, dicari saja yang simbol seperti begini di mana namanya? Google Play banyak. Saya tadi mau menunjukkan SMS yang terencrypt seperti apa. Tapi kelihatannya aplikasinya tidak mau dilihat. Oke, kembali ke layar yang sebelah kanan. Ini contoh, salah satu contoh malware yang saya uji cobakan untuk percobaan ini, dan bagaimana kita mengatasi malware kayak SMS tadi sudah tidak bisa ganggu-gugat. Ketika kita pindah ke aplikasi bukan aplikasi bawaan, malware tidak bisa mengawasi otomatis.
Kalau ada pihak ketiga mau memonitor juga dengan ini, hasilnya tulisan yang acak, aplikasinya terenkrip. Aplikasi, mohon maaf. Pesannya terkirimnya acak. Oke, satu lagi. Sebentar, yang mau ditunjukkan adalah, oke, kembali ke slide. Yang bisa ditunjukkan hanya yang itu, yang lainnya tidak berani dibuka. Tapi konsepnya adalah yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Lalu, bagaimanakah supaya perangkat kita benar-benar bisa aman? Ke bagian terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, untuk full disenkripsi, itu tidak semua perangkat handphone bisa dilakukan full disenkripsi. Biasanya yang support itu ada Google Pixel, lalu ada BlackBerry Brief, sama ada beberapa seri yang lain. Terus untuk hardening juga, yang paling bisa dilakukan lagi adalah melakukan perubahan operating system. Banyak sekarang yang menggunakan custom ROM di beberapa forum, itu bisa dipakai juga. Itu membantu device-nya, mempersulit device-nya untuk terbaca di perangkat seperti misalnya aplikasi mobile forensik, atau mempersulit orang untuk otak-atik. FDA ini full disenkripsi, tetapi 2 poin ini, 1 dan kedua, tidak semua perangkat bisa dilakukan. Hanya tipe tertentu saja. Lalu, cara yang paling aman, cara untuk mengamankan lagi, kita melepaskan bootware bawaan perangkat. Melepaskan bootware seperti apa? Biasanya, kalau saya yang saya lakukan, saya menghapus aplikasi bawaan Google. Semuanya saya hapus. Saya tidak menggunakan itu. Lebih baik saya ambil aplikasi pihak ketiga, karena dia cenderungnya lebih aman. Meskipun kalau saya pasang antivirus yang bagus, dia akan mendeteksi itu kemungkinan berbahaya. Karena antivirus itu rata-rata mengecek signatur dari APK berdasarkan bawaan dari Google. Sementara rata-rata yang saya pakai di handphone saya itu sudah dimodifikasi sehingga dicurigai mengandung malware. Yang kedua adalah melakukan enkripsi file. Enkripsi file seperti contohnya saya pakai yang ini, yang di layar sebelah kiri ada tulisan silent. Itu enkripsi file supaya enkripsi SMS. Lalu enkripsi file seperti ini contohnya. Ini sebentar. Enkripsi file itu sekarang coba sebelumnya lihat di sini. Di ini di layar kontrol untuk monitoring RAT. Sini ada image. Ini hasilnya kosong. Padahal aslinya image-nya ada di sini. Ini ada image. Dilihat di layar. Gambar semuanya saya simpan dalam folder terenkripsi. Oke. Apa sih bisa dilakukan sama folder terenkripsi itu? Saya bisa menyimpan data, dokumen,
video, gambar, audio, capture video, atau bahkan kita mengambil foto. Ketika kita menyimpan di sini, apa yang akan terjadi? Kalau orang tanam malware tidak akan terdetek. Ini malware yang saya pasang di handphone, di perangkat ini, dia tidak mendeteksi adanya foto. Gambar sama sekali dia tidak deteksi. Padahal aslinya di sini gambar, jumlahnya ada berapa? 909 yang atas. 909 gambar, tapi dia tidak deteksi. Itu artinya mengamankan saya. Oke. Next. Modifikasi aplikasi yang saya lakukan. Buat saya ya, tapi kalau orang lain beda-beda ya. Kalau untuk ini saya sarankan sebaiknya mengambil dari Google Play, tetapi pakai aplikasi yang berbayar untuk mengamankan diri sendiri. Lalu menghapus aplikasi yang tidak digunakan. Kenapa? Yang pertama, boros baterai. Biasanya aplikasi yang kurang kita pakai, dia tetap konsumsi baterai terus. Yang kedua, mungkin dia menyimpan log-lognya kita. Kayak misalnya, kita habis login email yang umum ya. Terus kita tidak log out dengan alasan malas ketikkan password lagi. Data kita kan dikumpulkan sama penyedia layanan. Kita ada di mana, lalu kita browsing apa saja. Itu ada datanya di sana. Oke, sekarang kita pindah ke mode diskusi. Buat teman-teman, mungkin ada yang menanyakan atau ada yang mau di-sharingkan. Yuk mari kita sharing sama-sama. Izin, Pak. J, monggo. Ada yang bertanya, kalau Spylab 360 itu malware-nya via APK atau seperti apa katanya? Dari Mas Erja. Oke, kalau kita malware yang dijual untuk umum, itu semuanya rata-rata harus menginstal sesuatu di handphone yang ditargetkan. Dan harus memegang perangkat tersebut secara fisik. Jadi kita download sesuatu di situ, lalu terinstall, setelah terinstall, kita aktifkan, setelah aktivasi, ikonnya hilang, dia running di belakang layar. Bentuknya ya, jadi jawabannya bentuknya APK. Begitu. Dari Mbak Narita Chandra, katanya ROM yang recommended untuk Putus-putus, Mas. Oh iya, dengar Pak. Suaranya putus-putus. Cek. Iya. Nah, baru. Ada tadi ada. Nah, ya suaranya putus-putus lagi. Ganti ROM katanya. Dari segi keamanan kan, Pak? ROM yang untuk Android ya. Halo. Suaranya hilang. Ya. Lagi ini mungkin. Kalau untuk Android sendiri itu tidak ada default pakai apa sebenarnya. Tergantung kreativitas yang pakai saja. Karena kita lihat di ada beberapa forum men-sharing ROM secara gratis dan itu bisa dipakai. Tapi kalau mau ROM yang memang dia khusus untuk hardening, itu ada namanya Copperhead. Itu paling setahu saya sampai sekarang paling bagus. Hanya sekali lagi jangan berharap bagus identik dengan gratis. Pola pikir seperti itu
singkirkan dulu. Kita harus bayar sesuatu, dapatkan sesuatu yang bagus. Harganya lumayan, sekitar $500 untuk satu device. Itu ROM-nya saja. Dicari di browsing, ada kok, ada Copperhead OS. Itu ini ya, baru nggak sih Copperhead OS itu? Sudah lama. Ini. Bisa di ini, protect from zero day, harness standar, harness kernel, dan sebagainya. Dari web, buka aja website-nya langsung ada kok. Oh, oke. Itu anu ya, Pak? Beli, menarik sih. Iya, beli. Mau aman harus berkorban. Bener. Nothing is free. Terus Mas Dendi baru reconnect. Tadi sampai mana ya? Untuk yang pin encrypt tadi udah dijawab belum ya? Pin encrypt belum ada pertanyaannya. Untuk pin atau encrypt apakah ada kemungkinan di brute force juga? Oh, brute force tidak, tetapi itu biasanya bisa di bypass. Ada beberapa software seperti misalnya mungkin kalau jalan-jalan ke mana, jalan-jalan ke counter bukan counter, tempat servis handphone, ada kayak jasa buka lupa pin iCloud misalnya, lalu jasa untuk buka lupa pin screen untuk Android. Jadi mereka metodenya bukan di brute force, tapi dia reset. Jadi sama kayak kita lupa password Windows, itu bukan di brute force, kita di reset dari dari database-nya di reset. Jadi jawabannya bukan di brute force, tapi di reset. Izin bertanya lagi, Pak. Jih, monggo. Bisa tidak menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kejadian Edward Snowden ini, Pak, tentang penyadapan semua aktivitas internet, khusus melalui HP. Apakah ada malware yang ditanam pemerintah USA di HP masing-masing pengguna? Ini lebih ke kasusnya Edward Snowden, Pak. Apakah prinsipnya kayak yang tadi Bapak jelaskan atau seperti apa ya? Sebenarnya kalau bicara aman ya, ini opini pribadi ya, opini pribadi. Berdasarkan pengalaman, kalau kita berbicara masalah keamanan, itu paling ideal itu kita menggunakan perangkat buatan sendiri, sistem buatan sendiri. Kita yakin 100% aman. Selama kita masih sebagai user perangkat buatan orang, apalagi kita tidak tahu dalamnya apa, tidak bisa mengecek itu isinya apa, kirim data kemana, jam berapa, kemungkinan itu selalu ada. Ini bukan tuduhan, tapi kita bicara potensi kemungkinan. Potensi kemungkinannya ada. Tapi berapa persen kemungkinannya, lalu bagaimana caranya? Saya sendiri belum pernah menguji sampai di situ, cuma yang saya pernah uji coba sendiri itu chat di handphone, itu saya perhatikan datanya kemana saja, hasilnya seperti mungkin dulu saya pernah sharing, tapi kira-kira begitu. Ini entah saya coba mungkin dimaksud seperti ini kali ya. Sebentar, sharing screen-nya di mana ya? Ini mungkin kalau jawaban yang tadi bisa jadi dia pakai ini, bisa jadi pakai ada sesuatu yang tertanam, bisa jadi. Ini saya coba sharing di layar. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya saya memastikan bahwa tidak ada IP yang aneh
di handphone saya, di perangkat ini. Ini ada aplikasi, saya jalankan. Saya mengecek log komunikasi sekarang. Semuanya log komunikasi yang ada di handphone ini, di perangkat ini. Ketika saya kelompokkan, saya capture. Ini lihat ada aplikasi Zoom di sini terkoneksi ke 4 IP. IP-nya punya mana saja, ini IP-nya semuanya bisa kita cek. Punya Amazon News, satu ini 98.23 sekian. Bisa kita cek satu-satu, nanti IP to geolocation, dimasukkan IP ini, larinya kemana. Kalau IP itu ternyata, misalnya nyantol ke server yang kita tidak kenal, atau seharusnya memang tidak ada, berarti ada potensi komunikasi di sini ada yang monitor. Ini ada banyak, termasuk sini ada WhatsApp. Ini WhatsApp di sini ada 6 IP yang terkoneksi, malah real saat ini. Ini bukan sulap, bukan sihir, apa adanya. Biasanya ini kayak yang ini SA yang kedua 74175 itu punyanya sana, punyanya si penyedia layanan. Tapi yang ini yang agak aneh. Kita lihat punya siapakah itu? Oh, punya WhatsApp. Saya coba buka pakai salah satunya, IP to geolocation. Itu ada coba. Ada cek yang nomor 114, terus 416934. Ini siapakah gerangan? Ternyata, nah ini data real ya. Saya tidak merubah, ini data dari sebelah kanan, data dari handphone sebelah kiri, pindah sebelah kanan, ternyata punya IP-nya operator. Saya cuma membaca, sekali lagi, saya cuma membaca. Pertanyaannya, ada apakah? Begitu. Semua aplikasi yang ada di perangkat ini bisa kita cek satu-satu kalau niat dan kalau mau. Kalau saya sih agak males-malesan yang ngeceknya. Ini ada semua, bisa dicek semua aplikasi, ada berapa banyak IP sedang terkoneksi, lalu layarnya kemana saja bisa kita cek satu-satu. Untuk memastikan bahwa memang perangkat kita ada atau tidak ada sesuatu yang tertanam di situ, sesuatu yang aneh. Begitu. Oke, tadi kelihatan ya berarti IP mana aja. Itu udah pasti beda. Jadi kalau ada yang mungkin punya mod-modan terutama, wah itu pasti IP-nya lebih banyak lagi. Betul. Larinya kemana aja itu. Ya, itu dia. Itu juga salah satu yang harus diperiksa juga sih. Itu sehari-hari saya juga gitu. Kadang ada aplikasi yang mirip banget. Pas dibuka linknya, lah ini lari kemana? Iya, betul. Itu salah satu kita aware-nya salah satunya seperti itu. Karena bisa jadi kalau kita buat malware yang baru kan antivirus belum detect itu sebagai virus kalau kita belum pernah upload di total virus misalnya. Benar-benar. Jadi kalau baru ya kayak yang sering diupload di grup itu kan dulu ya, sekarang udah nggak pernah ya. Dulu kan ada tuh orang yang sukanya ngupload malware. Ya, mudah-mudahan Anon Ops. Bukan Anon Ops. Mudah-mudahan kita selalu aman. Iya. Ya gitu, kalau kerjanya bikin malware ya pasti nggak kedetek kok, orang namanya baru.
Lanjut Siap, Mas mungkin Dendi. Halo Mas Dendi. Oh, ini ya. DC. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Land Edge sama Copperhead tadi udah belum ya? sudah. Udah. Iya. Snowden udah. ROM udah ya. Iya. Terus materi presentasi Pak. Nanti kira-kira di-share nggak ya? Monggo, tergantung kebijakan dari grup kan. Oke, boleh. Kalau mengizinkan bolehlah. Biar buat ada bahan belajar buat teman-teman. Siap. Terus yang ini mengamankan data dari bagaimana mengamankan data dari MITM untuk HP jadul yang tidak dipasang aplikasi security. Itu harusnya jawabannya sudah jelas. Jadi untuk mengamankan kita perlu kunci tambahan. Kalau perangkatnya tidak bisa dipasang kunci ya jawabannya sudah tahu. Begitulah kira-kira. Lem biru ya sebetulnya. Ya saya mau tampung sih, masih lumayan lah buat beli mie ayam. Al kondisi. Iya, masih bisa itu. Ya. Terus ini, belum ternyata yang pertanyaan bedanya Land Edge sama Copperhead tadi katanya belum dibahas ya. Mungkin bisa memberi masukan. Oke, biasanya begini. Sebenarnya kalau membahas bedanya custom ROM itu seharusnya orang-orang yang pernah mencoba software yang ada di pasaran yang untuk backup data di handphone. Kayak misalnya Oxygen Forensik, mobile edit forensik. Itu kalau pernah menggunakan itu, membahas ini cocok. Custom ROM itu biasanya lebih sulit dideteksi sama software-software seperti itu. Sehingga kemungkinan data itu ditarik lebih kecil. Cuma kalau yang khusus Copperhead itu karena dia berbayar dan harganya lumayan, seharga satu perangkat satu Samsung A70 baru, jadinya dia full disk enkripsi. Full disk enkripsi itu andaikan handphone itu jatuh terus baterainya habis, dinyalakan lagi nggak bisa. Kalaupun dia bisa nyala, itu udah nggak bisa diapa-apain. Paling dia mesti flash total. Artinya semua data hilang. Ya aman, gitu. Full disk enkripsi itu untungnya di situ. Ketika handphone pindah tangan, terus yang kita khawatirkan kan datanya, bukan masalah handphonenya. Mungkin ada foto yang agak-agak aneh-aneh di situ. Ketika jatuh, ternyata malingnya tahu itu bisa dijadikan bahan uang lebih besar. Kan berbahaya buat kita. Maaf, bukan buat kita. Buat si pemilik handphone. Bukan kita, maaf. Jadinya yang dilakukan adalah data itu diprotek. Sehingga kalaupun handphone itu pindah tangan, dan orang itu tidak tahu bagaimana cara bukanya, mau nggak mau yang dilakukan hanya di flash ulang. Nah, kalau di flash ulang, artinya semuanya baru. Softwarenya baru. Dan data hilang. Hilangnya karena hilang dalam kondisi terencrypt, kalau bisa dikembalikan pun tidak bisa terbaca. Begitu. Jika perbandingan dua tadi, jelas lebih aman daripada yang default, tapi yang paling aman, lebih baik pakai yang khusus untuk pengamanan perangkat. Gitu. Oke, jadi saking amannya jadi perlindungannya juga maksimal gitu ya. Buat Iya, betul. Kayak nggak sengaja mati pun misalnya, tapi ya demi keamanan gitu. Akhirnya ya udah di wipe.
Iya, betul. Di wipe itu ya wipe total. Nah, menarik sih. Berarti ternyata selain custom ROM yang umum kan yang LNS, ada yang khusus security itu ya. Iya. Karena kemarin juga lihat apa ya, handphone apa ya, lupa aku kemarin nge-share di grup itu juga ada satu organisasi yang buat HP yang sampai dia tuh ada hardware switch-nya. Jadi bisa dimatiin dari belakang casing-nya gitu, kameranya dimatiin, mikrofonnya dimatiin. Iya, Biasanya kalau gimana? enggak, kalau memang benar ada itu memang untuk pengamanan diri sendiri, saya pun melakukan itu. Tapi kalau logika saya tidak manual, tapi kalau kita ibaratnya gini, kita misal komputer, kalau perangkatnya sebagus apapun, drivernya tidak ada, kan tidak akan berfungsi. Iya. Nah, logikanya di situ. Artinya, lalu di situ berpikir, ada nggak sih software yang saya sekali ngeklik, kameranya dia nggak bisa kebaca? Carilah di Play Store, oh ternyata ada. Uji coba, berhasil ya. Udah itu aja dipakai. Kalau kita mau hapus driver kan ribet. Iya, benar. Beli handphone bagus-bagus, kok kameranya nggak bisa dipakai, kan eman-eman juga. Gitu. Iya, benar. Itu kalau security kan juga maksudnya tiap orang itu punya caranya sendiri. Kalau Betul. yang di YouTube mas sempat lihat Snowden waktu diwawancarain gitu, dia kalau beli handphone gitu dicopotin hardware-nya, jadi apa namanya fleksibel kabelnya yang buat nempel ke motherboard tuh dicabutin, mikrofon dicabutin semua gitu biar aman gitu. Ya mungkin buat orang yang duitnya nggak ada serinya bisa lah. Kalau kita masih ngap-ngapan juga itu. Eman-eman. Udah diincar orang-orang ya gimana lagi. Malah pakai Jadi kentongan. insecure. Terus ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara menyusupkan SpyLive 360 ke HP korban tanpa menyentuh HP korban, Mas? Dan bagaimana? Itu ilegal. tidak bisa dilakukan. Kita bicaranya ini konten umum. Itu ilegal. Dan bagaimana penangkalnya? Nah, itu yang boleh itu penangkalnya. Boleh dibahas. Nah, cara menyusupkannya tanpa menyentuh tidak boleh, sudah ketentuan dari sananya begitu. Dari penyedia layanan itu adalah tindakan ilegal, bertentangan dengan hukum, dan akan berurusan dengan hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan. Penangkalnya tadi sudah di-share berbagai cara untuk menangkal. Kalau saya file saya buat ke folder khusus yang terencrypt. Kalau dibuka di database tidak ada isinya, atau dia kalau diekstrak tidak bisa dibaca isinya. Terus komunikasi yang paling riskan sekarang komunikasi GSM itu kita pakai perangkat tambahan untuk encrypt suara, namanya voice scrambler. Bisa di searching di eBay, ada yang jual. Tapi voice scrambler itu harus berpasangan, tetap harus berpasangan. Kita aman, orang lain tidak aman, kita akan ikut enkripsi yang terlemah. Ketika semua perangkat yang berbau secure itu, apalagi untuk komunikasi dua arah, itu pasti berpasangan. Dan dua-duanya harus menggunakan perangkat yang sama, menggunakan kode yang sama, baru bisa berkomunikasi. Itu untuk pengamanannya seperti itu. Harus end-to-end ya, end-to-end encryption. Betul. SpyLive apakah berbayar atau free? Kayaknya berbayar ya. Kayak gini tuh biasanya berbayar. Nah, ini sebenarnya pertanyaan orang Indonesia banget ya. Kenapa harus bertanya berbayar dan tidak gitu? Coba lebih baik itu semua berbayar,
Lihat saja di ini ada table. Contoh ini hanya contoh, bukan jadi patokan. Buka saja di capture aja di screen, lalu bisa dilihat nama vendornya apa, lalu buka ke sana, berapa harga yang dibuka sama dia, itulah yang harus dibayar kalau pengen menggunakan jasa itu. Begitu kurang lebihnya. Iya, tetap ada cost-nya sendiri. Kayaknya karakter pertanyaan free dan berbayar itu kayak agak gimana ya? Kayaknya miris juga sih dengerin pertanyaan, tapi ya nggak apa-apa lah, wajar. Jadi security ini kan maksudnya ini kan bisnis, kelasnya tuh udah bukan pentingnya tuh bisnis gitu. Jadi kalau lagi di luar kan ada GDPR, jadi kalau datanya bocor itu dendanya miliaran kan. Jadi beberapa tools itu memang desain sedemikian rupa, dan itu biasanya bayar. Yang ofensif pun misalnya kayak Dropship itu bayar. Yang defensif kayak Nessus, mungkin Nessus bisa berdua-duanya sih. Nessus juga bayar juga. Jadi iya betul. Jadi memang harus dicari ini sih. Kalau mau belajar mungkin bisa pakai alternatif yang lain dulu. Cuma bisa mungkin jangan searching kayak apa ya, yang harusnya gratis jadi bayar. Wah itu biasanya malah ada yang memanfaatkan situasi kayak gitu, dipasang trojan lah, atau betul. di tempering kodenya, macam-macam. Betul, setuju. Ya mungkin manusiawi ya, kita ingin sesuatu yang gratis, tapi gimana sih akhirnya ya kata kunci yang bayar, crack, kalau enggak activation code gitu. Iya. Cuma dikurang-kurangin aja Indonesia lah. banget. Iya emang. Terus ini menarik sih pertanyaannya, karena banyak orang yang nggak tahu. Jadi bagaimana cara menghapus aplikasi mencurigakan bawaan ROM HP yang tidak bisa diuninstall dengan cara biasa? Jadi kan kebanyakan kan ada bloatware, Samsung, Xiaomi, terus Huawei gitu kan, banyak aplikasi yang dihapus aja susah gitu. Itu gimana caranya? Sebenarnya bukan susah, belum tahu caranya. Ada kok tutorial di YouTube, saya pernah lihat ada orang yang buat dia pandu cara menghapus dengan softwarenya, disiapkan juga, dikasih linknya sama yang bersangkutan. Jadi bukannya susah, bisa, tapi lebih baik kalau seperti itu diskusinya di grup saja. Ya, oke. Biar ini ya. Iya. Biar nanti sekalian ada referensi juga. Mungkin teman-teman juga kayaknya banyak yang suka ngoprek-ngoprek, jadi mungkin lebih tahu. Terus ini, cara hardening itu berarti kita asumsikan malware sudah masuk, maka pencegahannya dengan hardening. Adakah cara menangkal agar tidak terinfeksi spyware? Maaf jika kurang jelas pertanyaannya, Mas. Kalau hardening itu sebaiknya tetap sebelum ya, kita kan hardening, dikeraskan dulu gitu. Gimana? Iya. Sebenarnya hardening itu kan kita tidak tahu kondisi. Bisa jadi sudah disusupi, bisa jadi belum. Jadi kita tidak bisa ambil kesimpulan sudah atau belum, karena kita mungkin ada ngerasa kok si ini tahu ya saya di mana. Kok si A ini mengerti ya saya ngomong apa. Itu kan berarti ada indikasi atau indikasi dia diawasi, atau kok baterai handphone saya cepat habis ya, itu salah satu tanda ada malware di situ. Kalau misalnya kok si A ini ngerti ya saya tadi kesini, bisa jadi juga diawasi. Nah kalau gitu solusinya kita kan tahu dulu sumber masalahnya apa. Kalau saya sih fokusnya bicara di perangkat yang kita pakai. Di hardeningnya sebenarnya paling bagus
awal beli handphone, bagi yang sudah aware, itu kita aplikasikan yang default itu banyak sekali. Dan belum tentu semuanya kita pakai. Paling kepake itu nggak ada setengahnya kok. Kayak misalnya bawaan ini ya di perangkat perangkat mobile yang ada di layar. Itu belum tentu Google Drive-nya dipakai. Misalnya, belum tentu ada aplikasi gamenya Lord Mobile dipakai. Belum tentu aplikasi kalender kita pakai. Nah, yang merasa tidak menggunakan atau buang aja deh, itu hapus. Nah, caranya googling nanti kita share aja di grup, jangan di sini karena soalnya agak panjang. Nanti saya carikan linknya, saya share di grup aja. Setuju. Kalau enggak misalnya emang nggak bisa dihapus atau beberapa alasan, mungkin minimal kalau dari saya pribadi itu permisinya kan bisa dibuka tuh biasanya. Di nonaktifin semua aja, minimal itulah. Soalnya Ya, defaultnya biasanya nyala semua sih. betul. Itu juga bisa. Kalau saya sih milih singkirkan. Iya. Ada Iya yang dong. penting di disable juga ada. Oh iya bisa, tapi di disable biasanya ribut balik lagi. Betul. Paling aman ya singkirkan saja lah. Iya, tetap ini harus. Terus, nih ada lagi. Jika WhatsApp atau Telegram dipasang fingerprint atau pin lock, apakah tetap bisa kebaca di dashboard RAT-nya? Mungkin ini bisa di dua kategori ya. Jadi fingerprint luar, pin lock luar, screen-nya sama di dalamnya. Jadi WhatsApp itu kan ada 2FA, 2FA-nya tuh kadang dia di layarnya tuh keluar suruh masukin pin walaupun nggak setiap membuka sih. Nah, itu tetap bisa kebaca nggak? Bisa. Karena prinsipnya malware itu kan dia ada keylogger. Keylogger itu tidak pandang kita sudah pasang pin atau belum. Apa yang kita ketik direkam dan dikategorikan berdasarkan namanya, misalnya whatsapp.com. Kan kalau kita buka namanya begitu kan belakangnya. Iya. Nama Nah, package-nya. WhatsApp itu package-nya isinya ya percakapannya WhatsApp semua. Jadi ada pin atau tidak, kalau malware sudah terpasang, sudah tidak pengaruh. Semuanya masuk. Kecuali kita pakai scrambler yang text. Text scrambler kan ada. Text scrambler beda lagi ceritanya. Kalau itu yang dimasukin ke kayak vault tadi, vault khusus buat enkripsi aplikasi kan ada itu yang buat nyembunyiin kan. Biasanya bawaan Samsung tuh ada. Itu gimana? Bisa kebaca? Saya enggak ya? enkripsi itu saya rata-rata tidak pakai bawaan. Karena bawaan itu pasti ada antinya di perangkat-perangkat yang bisa mengekstrak data. Patokan saya itu. Jadi saya mesti pakai enkripsi yang berbeda, bukan bawaan. Oh, oke. Berarti bawaannya ini ya, nggak pernah dipakai ya. Yang dari HP gitu kan biasanya ada. Betul. Kalau profile gimana profile? Biasanya kan di Google kan kita bisa buat profile, work profile sama user profile. Terus juga dengan kayak cloning gitu, aplikasi cloning, WhatsApp-nya 2. Apakah dua-duanya tuh bakal kebaca? Semuanya kebaca. Cloning kan itu bahwa rata-rata masih pakai bawaan di handphone Cina kan ada beberapa menggunakan aplikasi cloning kan. Saya uji coba dua-duanya kebaca. Tapi ini malware-nya itu tidak semua malware bisa baca. Ada yang tertentu. Kalau kita googling masalah malware yang berbayar, itu dari harga $49 sampai harga sekitar $600 ada. Itu pasti fiturnya beda-beda, fungsinya beda-beda, lalu bisa menjangkau sampai sejauh mana itu pun beda-beda. Semakin mahal biasanya semakin bagus, semakin komplit. Malware aja bayar.
Ya begitulah. Ya, justru emang malware itu harusnya emang mahal karena disitulah apa namanya kreatornya tuh kan bikin coding yang baru lah istilahnya. Biasanya tuh kalau IPT ngeluarin apa jurusnya tuh terakhir, dia nggak berani ngeluarin di awal karena kalau udah ketahuan sekali ya udah kerja beberapa bulan angus langsung. Betul. Jadi emang harganya mahal. Uh, Terus soalnya bicaranya kenapa mahal? Bicaranya data. Sebenarnya iya berhubungan dengan data itu nggak ada yang murah. iya benar. Recovery data nggak ada yang murah. Kita ngambil data malware nggak ada yang murah. Apalagi big data, apalagi data udah big pribadi. lagi. Waduh. Wah itu udah nggak karu-karuan. Data government gitu, waduh. Pemerintahan gitu susah. Bahkan yang terakhir apa namanya yang kemarin saya share itu Sans, sekelas Sans saja loh kena phishing. Itu kan berarti semua tuh bisa kena gitu. Iya, dulu mungkin saya pernah sampaikan kalau nggak salah, tapi saya lupa saya ngomong di mana bahwa mungkin sistem itu bagus, ini sistemnya kebal sama serangan, tapi masih ada human yang mengendalikan sistem. Ya. Setelah masih ada manusia ya mungkin pas lagi ngirim-ngirim email lagi ngantuk misalnya, kita kan nggak tahu kondisinya orang. Iya benar-benar emang paling ini sih paling apa ya, manusia tuh harus diajari, nggak bisa langsung di patch gitu. Kalau robot bisa. Betul. Oke, terus ini ada yang tanya. Oh, izin tanya lagi yuk, nggak apa-apa. Apakah menggunakan sandbox app seperti Island atau Shelter, di mana aplikasi terinstall di dalam Frozen atau ya sandbox ya, di sandbox itu masih dapat kebaca spyware nggak? Di sandbox itu tidak. Sepengalaman saya menggunakan berbagai varian malware sampai membuat itu dari 2006 sampai sekarang, kalau pakai sandbox rata-rata tidak kebaca. Mungkin satu saat ada malware baru yang lebih bagus, lebih canggih, bisa jadi. Tapi sampai saat ini setahu saya belum ada yang bisa baca. Oke. Tapi pakai sandbox kan pasti ada kekurangannya juga nih dari segi usernya nggak bebas. Alhamdulillahnya baru. Terus jam berapa nih? Nggak kelihatan. Masih ada yang mau tanya nggak ya? Masih banyak nih, masih 24. Teman-teman ini ya, kalau belajar sepanang diajak sampai malam nih. Iya, soalnya jomblo. Maaf Pak. Nggak jadi, tidak boleh menghina. Jomblo itu pilihan, bukan nasib. Pilihan. Apa nanti misalnya udah kerja jadi cybersecurity expert gitu kan, barangkali besok kan butuh nih di dunia, apalagi di Indonesia kan butuh, gajinya kan lumayan, wah cepet nempel semua ya. Ya kalau bicara gaji di cybersecurity expert memang gede. Tapi pertanyaannya, adakah pasangan yang mau setia nungguin laki-lakinya depan laptop terus? Nah, itu tanda tanya. Tiap hari loh, ya ampun. Bener. Soalnya emang kayak nggak selesai belajarnya tuh. Belajar terus di sini. Iya, IT itu berkembangnya sangat cepat. Kita baru paham A, tiba-tiba muncul model baru. Kita baru paham, oh kok ternyata ada exploit ya. Exploitnya ternyata dari sini. Yeah. Ada muncul lagi exploit yang baru lagi. Baru kita belajar kemarin PDF exploit, tiba-tiba muncul lagi bisa nyerang dari Bluetooth. Tambah lagi. Wah, itu berkembang terus. Emotet juga dulu sempat heboh, keluar lagi.
Betul. Banyak Ya, terus berkembang juga kan. Apa kayak di-update gitu malware-nya. Dulu nggak bisa ini, sekarang bisa ini. betul. Nah, tapi kalau saya sih tetap ya karena sudah pekerjaan yang saya lakukan itu berdasarkan suka, udah nggak ada batasan. Kalau Ya, yang kerja karena terpaksa, nah itu yang biasanya, aduh ini kok nggak bisa kok mentok udah tinggal. Biasanya begitu. tapi emang seru sih kalau di cyber security itu. Jadi kayak saya kayak main game online gitu, kayak saya kan main Dota gitu. Sampai sekarang pun masih ada aja yang baru saya tahu gitu. Nah, di cyber security juga gitu. Tiap hari megang tapi kok kayaknya masih aja ada banyak yang aku nggak tahu gitu. Terus bagaimana cara mengetahui jika perangkat jadi target IMSI? Mengetahui sekarang ada dari dua sisi. Kalau kita bicara sebagai pengguna perangkat, itu ada bukan ada detektornya yang kita pasang. Tadi saya share di ini ya sebentar. Ini tuh mana ya? Loh, mana tadi layarnya? Loh, Layarnya hilang. anu, Huh? Layarnya hilang. keluar bu. Enggak. Itu tadi di presentasi itu saya ada sharing beberapa model yang dapat dipakai untuk mendeteksi apakah kita diserang atau tidak. Bentar ini ya. Ada di bentar ini. Layarnya nggak pindah ya? Nah ini. Ini semuanya software yang dia mendeteksi andai kata kita di dijadikan, bukan, saya nggak bilang dijadikan target, tapi andai kata ada perangkat itu aktif di sekitar kita akan dikasih tahu, kita akan mendapatkan tanda lewat software yang tertanam di perangkatnya kita, ada warning bahwa misalnya false BTS detected, seperti itu. Itu menandakan bahwa sedang ada alat yang aktif di sekitar kita. Dalam radius tertentu ya. Oke. Kalau ada yang mau nyatet mungkin bisa di SS gitu. Nanti kan di-sharing aja di ini. Katanya mau di-sharing. Kalau jadi saya sharing nanti. Iya di sharing. Ini masih ada beberapa menit lagi. Mungkin masih ada yang mau tanya. Berarti ini masuknya anti spy ya? Kan anti kan banyak, antivirus, anti spy, anti forensik pun ada gitu. Kayaknya sih kalau dibilang anti terlalu sadis ya. Kesannya kayak kebal gitu. Iya. Saya sih lebih enak nyebutnya ini hardening sajalah. Kalau anti itu nanti orang lain yang dengarkan belum tahu esensinya, terus diangkat, beritanya jadi beda lagi nanti. Betul. Karena ya beda-beda setiap produknya. Jadi Betul. setiap mungkin Secure Cube, Snapsness itu punya
kelebihan dan kelemahannya sendiri. Iya. Dan kayaknya ini ya, gimana misalnya orang itu pengen secure banget, terus ya udah nih satu HP diinstalin semua, First Point, Android Music, Secure Cube, Snowflake, itu gimana kalau diinstalin semua? Kalau handphonenya sanggup sih enggak apa-apa, tapi kan itu berbayar gitu. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Oke. Ya misalnya Kalau bayar pun dijabanin gitu, biar aman. ya itu orang yang ketakutan berlebihan itu biasanya sukanya melakukan benar-benar berlebihan dari segala sisi. Semua diinstal benar, maksudnya dia benar, tapi seperti materi ini kan yang coba saya sharing ke teman-teman itu kan logikanya, bukan aplikasinya. Karena saya tidak jualan kan di sini, tapi saya berbicara untuk menunjukkan ini, contohnya pakai ini. Yang diambil bukan aplikasinya, tapi logikanya. Misalnya logikanya komunikasi SMS misalnya, supaya tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga, maka harus dienkripsi. Enkripsi itu antara pengirim dan penerima harus mempunyai kode yang sama. Bisa jadi aplikasi yang sama, sepakat pakai password yang sama, baru kedua-duanya bisa ada komunikasi yang terenkrip dan tidak bisa dibaca oleh penyusup di tengah-tengahnya. Kuncinya itu. Contohnya lewat aplikasi yang saya pakai misalnya yang ini. Itu hanya contoh. Bukan jadi patokan harus pakai itu. Katanya kemarin waktu acara webinar ini didemokan pakai ini. Jadi harus saya pakai itu. Enggak. Jangan begitu. Mindsetnya kalau di anak informatika itu namanya algoritma pemrograman. Namanya logika, matematika ada. Kita pahami logikanya saja. Caranya itu macam-macam, tapi kalau logikanya sudah paham, pasti ketemu banyak cara. Cara itu 1001 lebih. Gitu. Jadi ini tujuannya untuk membuka wawasan supaya kita paham logikanya. Iya. Intinya di situ. Jadi menurutku juga security itu bukan produk. Akhirnya tuh bukan produk gitu, tapi ini tuh proses sama mindset, lebih tepatnya mindset sih. Karena semua bidang sebenarnya bisa diterapkan security. Semua tuh perlu security ya malahan. Semua bidang itu. Iya. Gak cuma Semua bidang IT. perlu. Jadi yang perlu diterapkan tuh mindsetnya. Nanti mungkin kita ada pembahasan soal apa namanya? Oh ya, cybercrime itu salah satunya kan dari Maitre ya. Maitre Attack itu kan ada TTP namanya. Teknik, taktik, sama prosedur. Itu. Iya. Jadi taktik itu tujuannya misalnya mau nyadap HP. Nah, taktiknya itu kan banyak, bisa lewat salah satunya lewat program ini, mungkin bisa lewat social engineering dan lain-lain. Jadi untuk satu tujuan itu bisa pakai beberapa metode gitu. Betul. Harus mikirnya tuh apa? Ya benar sih tadi logikanya. Jadi hasilnya apa, misalnya kita kan perlu dua kan, jangan dua, nggak bisa matematika, 4 lah, 4 kan bisa 2 tambah 2, bisa 3 tambah 1, bisa 4 tambah 0, jadi Betul. banyak jalan buat menuju ke sana. Deal, sepakat. Kayaknya udah cukup buat penutupan. Siap. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa ditutup Mas Dendi. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Tronton, Mas Dean. Sangat jelas sekali. Dan tadi yang seru itu terkait masih ada gitu yang bertanya gratis atau berbayar. Padahal kan kualitas itu menentukan harga yang tinggi itu menentukan kualitas. Menurut saya sih, Pak. Sepakat juga. Nah,
Nah, terima kasih sekali lagi ke Pak Tronton dan semuanya yang hadir. Mungkin nanti yang belum hadir sama yang ingin nonton lagi nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi nanti tak upload, langsung tak upload. Nanti kalau ada pertanyaan lagi atau yang ingin didiskusikan bisa lanjut ke grup Telegram. Mumpung malam Siap. minggu. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya tutup. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jomblo berkumpul. Sekarang webinar jomblo. Bagaimana tidak jomblo dalam 2 detik.